Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian damai menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Yasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, salam Brahma Sakti, Om Sati Sati Sati. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian damai menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Yasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada. Kita jumpa lagi di kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih nada wacana Hinduku Jalanku sebagai ilustrasi awal pertemuan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi. Selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah tapi tetap berkarya, work from home. Seperti Hai TV Channel 3 yang akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama Hai TV Channel 3. Marilah kita nyanyi bersama senandung riang, nyanyian damai menuntun langkah kita semua menjadi arah jalan kehidupan. Hindu agamaku, Yahudi Tuhanku, Pustaka Weda, kitab suciku, Bhagawan Yasa, Maharasiku, dan swastika lambang agamaku. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, Om Swastiastu salam panganjali. Pancasarada dasar agamaku, Purakayana tempat suciku, Puja Trisanya cara sembahyangku, salam Brahma Sakti, Om Sati Sati Sati. High Schooling, sekolah rumah
Hinudharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari Rumah Hindu Dharma. Hai semua Swindu, para siswa-siswi. Yuk kita belajar bersama Putri dan Tiga. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan menemani adik-adik Swindu belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar bersama selaras kurikulum, yakni tentang konsep Satatai. Seperti apa Satatai yang harus kita hindari dan tidak boleh dilakukan kepada sesama? Mari kita pelajari bersama. Nah, di sini sudah hadir adik-adik high school, ada Putri dan Riri. Jadi sebelum kita belajar, adik-adik sudah paham belum konsep Satatai itu apa? Pengertiannya dah? Satatai itu adalah 6 perbuatan yang kejam, Kak Mia. Ya, benar sekali. Jadi lebih lengkapnya adik-adik Swindu, Satatai adalah 6 perbuatan kejam yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan kepada sesama karena tergolong perbuatan himsa karma. Jadi kalau kita baca referensinya, salah satunya di Swastikarana, kita akan menemukan di halaman 139 ada 6 bagian Satatai, 6 perbuatan kejam. Di antaranya yang pertama Agnida, Wisada, Atarwa, Sastragna, kemudian ada Dratikrama, dan terakhir Raja Pisuna. Nah, kali ini kita akan membahas satu persatu mulai dari Agnida. Kak Mia, Ya. sepengetahuannya Putri, Agnida itu berasal dari bahasa Sanskerta. Akar katanya itu adalah Agni yang artinya api. Terus api danau Satatai itu apa, Kak? Ya, kita mulai masuk ya untuk adik-adik Swindu mulai dari perbuatan kejam yang pertama dari Satatai, yaitu Agnida. Jadi, Agnida adalah membakar atau memusnahkan hak milik orang lain. Jadi tidak hanya api yang muncul saja adik-adik Swindu yang ada di rumah. Jadi api amarah dalam diri, baik dari pikiran kita, perkataan atau perbuatan kita dalam Trikaya Parisuda itu kita istilahnya beralih ke yang negatif, itu juga bisa menimbulkan Agnida, jadi api amarah seperti itu. Dan juga terkandung dalam pengertian Agnida juga seperti contohnya mengadu domba orang lain, sehingga menimbulkan permasalahan atau perselisihan, mengakibatkan orang itu menderita. Jadi tidak hanya sesuatu yang terbakar dalam bentuk nyata, misalnya melakukan perbuatan membakar milik orang lain saja, tapi membakar emosi seseorang juga salah satu perbuatan yang kejam, tidak boleh untuk dilakukan. Jadi ini melanggar dari konsep Trikaya Parisuda. Apa saja bagian Trikaya Parisuda? Cika, Wacika, dan Kaika. Yaitu berpikir dan berbuat yang baik. Sehingga dengan kita teguh menjalankan Trikaya Parisuda, maka kita bisa terhindar dari salah satu perbuatan dalam Satatai, yaitu Agnida. Jadi adik-adik Swindu yang ada di rumah yang sedang belajar, mari kita mulaksarire, belajar bersama dan introspeksi diri agar terhindar dari salah satu perbuatan dari Satatai ini, yaitu Agnida. Lebih jelasnya, membakar atau memusnahkan milik orang lain. Dalam hal ini tergantung dari pemahaman kita, tidak hanya membakar benda atau barang, tapi juga jangan sampai kita bisa membakar emosi atau amarah orang lain. Itulah tadi adik-adik Swindu yang ada di rumah, program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah. Saya Mia Dewa dan adik-adik High School pamit undur diri. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Nabi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, ngobrol inspiratif semacam diskusi renyah, namun serius ditemani kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya ditemani oleh Prof. Ketut Sude, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Hindu Indonesia, yang akan membedah artikel dalam majalah Wartam edisi 64 dengan banner Hindu di Tengah New Normal. Prof. Sudah, kalau kita buka day by day halaman Wartam, di halaman ke-7 ya, kita akan menemukan tulisan Prof. Ketut Sude yang berjudul Mendidik Hal Baru pada Anak Hindu. Seperti apa sih upaya mendidik hal baru pada anak Hindu? Apakah menemui kendala atau hambatan? Mari kita otopsi bersama setelah pesan-pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa Hai TV Channel 3 masih di Kedai Ngopi Wartam. Nabi Orti, Prof. Sudah? Cek. Ya, kita masuk dan mulai mengotopsi Prof. Satu persatu. Kalau kita bicara tentang mendidik hal baru pada anak Hindu, pastilah ada sesuatu hal yang pasti akan dilakukan. Nah, kalau kita ambil dari akar pemikiran para filosof, mungkin ada sesuatu hal terkait dengan esensi manusia untuk masuk ke cara mendidiknya, Prof. Kalau kita berbicara pada tataran esensi manusia, itu kita bisa meminjam kerangka pemikirannya Aristoteles misalnya, di mana Aristoteles mengatakan bahwa manusia, semua manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, berangkat dari situ lalu kemudian mendidik sesuatu yang baru kepada anak-anak itu bukan persoalan yang luar biasa sebenarnya, tetapi itu merupakan hal yang biasa karena pada intinya manusia memiliki rasa ingin tahu kan. Nah, cuman persoalannya sekarang tentu akan berulang pada siapa yang mendidik, bagaimana mereka bisa mendidik dengan baik, menarik, dan bisa membuat anak menjadi tertarik untuk mendengarkan apa yang dididikkan oleh orang bersangkutan. Kan itu jadi persoalan. Mungkin nggak, Prof, kita menemui kesulitan kalau mengajarkan atau mendidik hal baru pada anak Hindu khususnya, Prof? Ya, seperti yang saya katakan tadi, itu selalu berpulang pada siapa yang mendidik apa. Gitu ya. Jadi kembali pada aspek metodologinya. Misalnya ketika seseorang atau orang dewasa, apakah itu orang tua, apakah dia guru, ketika mereka mau mengajarkan sesuatu kepada orang lain, ini kan sangat tergantung dari kemampuan orang bersangkutan di dalam menyampaikan hal baru yang akan diajarkan kepada siapapun yang akan diberikan pelajaran itu kan gitu ya. Nah, oleh karena itu menjadi penting dipahami bagaimana kita mengemas materi baru itu sehingga apa yang akan kita didikkan, apa yang kita ajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak itu menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya sesuatu yang baru dalam konteks kehidupan kekinian itu adalah menyangkut masalah new normal. Katakanlah misalnya protokol kesehatan. Ini kan sama sekali tidak dikenal pada kehidupan sebelumnya. Sebelum pandemi Covid merebak di negeri ini di awal Februari kalau nggak salah 2020, anak-anak tidak terbiasa melakukan protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, lalu kemudian Keep distancing, social distancing, physical distancing. Kan itu yang perlu ditanamkan kepada anak. Ini memang sesuatu yang betul-betul baru bagi dunia anak. Nah, itulah yang menjadi persoalan sekarang, bagaimana orang tua, orang dewasa, para guru itu membiasakan anak-anak melakukan hal-hal yang memang belum dikenal sebelumnya sama sekali. Itu saya kira menjadi persoalan tersendiri.
Prof. Sudah menarik sekali kalau kita mulai masuk di tema besar wartam kita dengan banner Hindu di tengah new normal. Mungkin ada strategi baru atau mungkin strategi yang sudah pernah dilaksanakan dalam upaya mendidik hal baru pada anak Hindu, terutama kebiasaan baru, ada protap kesehatan, seperti itu, Prof. Sebenarnya kalau kita mengacu pada konsep pendidikan dalam arti luas ya, itu ada 3 hal utama yang harus dipahami oleh pendidik, orang tua, guru, dan siapapun yang akan mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang pertama itu adalah proses pembiasaan. Bagaimana melatih anak-anak, disiplin anak-anak agar terbiasa melakukan sesuatu. Katakanlah tadi misalnya protokol kesehatan. Dalam proses pelatihan tentang protokol kesehatan karena perlu kedisiplinan, perlu kecermatan baik oleh guru maupun oleh anak-anak yang diajarkan. Gitu. Selanjutnya menyangkut pembelajaran. Tentu sebelum dilatih tentang prosedur atau protokol kesehatan, anak-anak diberitahukan terlebih dahulu kan. Pengetahuan ditanamkan dulu pada anak. Apa itu protokol kesehatan, menyangkut apa saja di dalamnya, lalu kemudian bagaimana anak-anak melakoninya, apa yang harus dilakukan, kan ini yang harus ditanamkan dulu. Ini menyangkut aspek pembelajaran. Jadi ada 2 hal sudah. Pertama pembiasaan, yang kedua adalah pembelajaran, dan yang ketiga peneladanan. Guru, orang tua, orang dewasa tidak cukup hanya mendidik sesuatu kepada anak-anak tanpa pernah memberikan keteladanan. Sikap keteladanan ini menjadi penting. Sebab kalau kita hanya ngomong, lalu kemudian tidak melakukan, tentu akan dilihat oleh anak-anak, wah bapaknya juga tidak melakukan hal itu, kenapa saya harus melakukannya? Kan ini yang menjadi persoalan. Jadi ada 3 hal penting yang harus dipahami oleh siapapun yang akan mendidikkan sesuatu yang baru kepada orang lain. Dan itu menjadi strategi, Prof. Sudah. Iya, itu bisa dianggap sebagai sebuah strategi. Baik, Prof, sebagai pamungkastanya, closing statement, pesan untuk generasi milenial khususnya Hindu di tengah new normal saat ini, Prof. Baik, terima kasih pada anak-anak, terutama anak milenial. Saya harapkan bahwa di dalam menjalani sesuatu dalam kehidupan ini jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa susah, sebab kita sebagai umat Hindu itu akan selalu dihadapkan pada 2 hal yang berbeda. Yang dalam konteks Hindu ini disebut dengan Rwo Binede. Jadi kalau sekarang kita susah, sebenarnya akan senang. Sekarang saya sehat, besoknya bisa sakit. 2 hal yang berbeda ini tidak akan pernah bisa dihindari. Oleh karena itu, apapun kondisi yang kita hadapi dalam konteks new normal ini, jangan pernah dikeluhkan, jangan pernah disesalkan. Hadapilah secara rileks, lalu kemudian tenang, damai, dan ini akan berpulang juga pada kebiasaan kita untuk berpikir positif terhadap segala sesuatu yang kita hadapi. Dalam konteks ini juga sering dikenal dengan Trikaya Parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berperilakulah yang baik sesuai aturan atau norma-norma agama yang berlaku. Demikian pemirsa, ngobrol inspiratif dengan tema topik bahasan kita mendidik hal baru pada anak Hindu. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Ganewa dan Prof. Ketut sudah pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Dan mari kita abadikan momen bersama. 3, 2. Sis, stop, stay safe and keep healthy. Ingat cuci tangan sebelum makan. Sudahkah Anda cuci tangan juga kalau mau makan? Untuk menjaga kesehatan agar virus, kuman, bakteri tidak menginfeksi tubuh kita. Jangan lupa tetap jaga imun badan kita. Pandemi sedang mewabah, strateginya #di rumah saja. Tapi kita harus tetap bekerja di rumah, work from home yang kreatif dan berdaya guna. Galeri bukuku, gagasan sederhana, memuja makna. Galeri
manusia ya? Tunggu sebentar ya, tak panggil kami dulu. Bilang ada tamu Pak Desa. Hai sister, sudah lama ya? How are you? Hai Kak Mia. It's Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, Kak Mia apa kabar? Oh, becek-becek. Yuk kita duduk. Wah, dia kemarin letternya Paris, sekarang backnya polis. Intinya Kak Mia sama orang yang berkelas nih. Ah, Kak Mia bisa-bisa aja deh. Ya, serius. Last time from my father ya. Sekarang from my mother and sister. Ya, galeri buku ini pasti bangga juga. So great, dia datang sini. Finally, I cannot stop rasa ingin tahu. Kemarin kita masuk sebelah sana kan? Ya. Terus Kak Mia langsung ke Himri, oke? Tapi Kak Mia nggak menunjukkan nih ruangan ini. Saya penasaran, seberapa spesial sih? Terus. Saya ingin tahu, pasti ada sebuah kejutan ya? Ya, akhirnya Saya merasa kecil di ruangan ini. Semua unik dan luar biasa. I feel I'm so small. Semua simbol berisi dan penuh makna. Look at this. Ini table like swastika, right? yes. And look at that. Gimana? I feel I'm not in Bali, but this is Bali. So incredible. Wow. Terus Kak Mia, Ya? apa makna table swastika itu? Ya, ruangan ini kita sebut dengan ruang swastika sana, dan meja ini adalah meja swastika. Ya, sebuah simbol saja bahwa cara berpikir adalah suatu balancing atau keseimbangan. Ya, kalau saja kita putar ini ke arah kanan akan menghasilkan energi positif. Seperti penasaran dia membawa energi positif, pasti rasa ingin tahu kan? You're right. Saya ingin tahu banyak. Saya ingin tahu ini galeri buku. Kok buku digalerikan? Biasanya kan galeri patung, galeri lukisan, galeri barang-barang seni. Ini galeri buku, nggak salah. Ya benar, Galeri buku. I will call my sister to come here. Ia suka seni. Ia pasti terkejut. Hey sis, where are you? Oh, okay. Are you in Denpasar? Can you come to galeri buku. Ah ya, Galeri Bukuku, Jalan Nangka Selatan nomor 2 Senan Denpasar. Oke, I'm waiting for you. See you. Ia suka seni, ia pendiam, tapi gak kayak saya, gak cerewet kan? Kita tunggu responnya, lihat tempat ini. For surprise, big surprise. Oke, kita tunggu sambil lihat-lihat ya. Oke. Oase di pusat kota mengalirkan rasa. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah kehidupan. Mana jika Menulis adalah menabur benih, membaca adalah memupuk, diskusi adalah memanen. Saya Widi Puspitarani untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang yang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin, kita punya mimpi yang sama.
Hindu Dharma bercahaya. Saya Andini Sucika untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadetsana. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan, yang didukung oleh Butik Buku Hindu. Sebentar lagi Anda dapat menyaksikan Sundari Nada, makna di balik nada. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Manacika adalah wajika, adalah kaika yang dipari sudah. Lalu wajika adalah manacika, adalah kaika yang dikatakan. Dan kaika adalah manacika, adalah wajika yang dilaksanakan. Manacika, wajika, dan kaika adalah tiga kata pegangan kita. Manacika adalah wajika, adalah kaika yang dipari sudah. Manacika menjadi wajika, menjadi karmanika sesama kita. Berpikir adalah berkata untuk berbuat kesucian Dharma. Berkata adalah berpikir, menjadi berbuat berdasarkan Weda. Berbuat adalah berpikir, adalah berkata untuk kebenaran. Berpikir adalah berkata untuk berbuat. Lantunan Sundari Nada Manawacika menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Saya Diah Parisia mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja adalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika dan tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun hati tetap dalam satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Kriana is our lifestyle. See you later. Have a nice day. Salam damai, Channel 3.
Manacika, wajika, dan kayika adalah tiga kata pegangan kita. Manacika adalah wajika, adalah kayika yang diparisudah. Manacika menjadi wajika, menjadi karmanika sesama kita. Berpikir adalah berkata untuk berbuat kesucian dharma. Berkata adalah berpikir, menjadi berbuat berdasarkan Weda. Berbuat adalah berpikir, adalah berkata untuk kebenaran. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.